Bukan. Oke. Garing. Lanjut, at-taksib. Tapi mana tadi? Baik. Pertama dia ngambil semuanya atau dia mengambil sisa harta ba'dal qismati, setelah pembagian al-furud yang fardu-fardu ala ashabiha, kepada pemilik-pemiliknya. Kemudian terakhir, atau perhatikan, la ya'khudhu syai'an, dia nggak dapat apa-apa. Idza lam yabqa syai'un ba'dal qismatil mali, jika tidak tersisa apapun setelah pembagian. Nah, jadi untung-untungan sebagaimana yang pernah kita sebutkan di awal ya. Asobah itu kalau banyak ya banyak kali, kalau nggak ada ya sampai tidak ada sama sekali. Tapi syariat itu adil ya. Jadi ketika ada masih hidup salah satu, maka bagian yang satu otomatis dia yang dapat yang paling kecil. Makanya dia dapat seper kalau begini, kalau dapat segini kalau begini. Karena nanti biar yang lain kebagian semuanya. Oke. Hekal, lanjut. Aqsamul asobah. Yang lain mendengarkan. Awalan asobatul binafsi. Sama adalah anwari itu yarsu binafsihi. Anwaritha yarsu binafsihi lah. Mana ya bang? Binafsihi wala yahtaju Ila wala yahtaju ila syakhsa. soksin lah, ada ilahnya kok. Ila syakhsin akhara yata'assaru Mahu. Ya, bagus. Oke, artikan. Aqsamul asobah. Apa artinya aqsamul asobah? Ya. Ada berapa jenis asobah? Asobah ada 3. Satu asobah binafsi. Apa itu artinya asobah binafsi? Dia dapat asobah karena dirinya sendiri, karena memang berhak mendapatkan asobah. Itu namanya asobah binafsi. Iya, nggak ada kaitannya dengan orang lain, nggak gara-gara orang lain. Binafsi karena dirinya sendiri, karena dia berhak dapat asobah. Kedua, asobah bil ghair. Apa ghair? Orang lain. Nah, asobah bil ghair itu dia dapat asobah bersama, bersama saudaranya yang selevel dengannya. Gitu. Nebeng, betul. Asobah nebeng nih, asobah nebeng. Nebeng orang lain. Oke. Nah, itu asobah bil ghair namanya. Jadi kalau bintun dapat asobah bersama Iben. Kalau ukhtun dapat asobah bersama akhun. Kalau ukhtul abin dapat asobah bersama kalau bintul iben dapat asobah bersama iben. Nah gitu ya. Jadi dapat bersama laki-laki yang setara dengannya, kongsi. Contohnya kan udah sering bang. Binafsi bapak, dia kan gak dapat asobah sama mama kan, dia sendirian. Kakek, Iben juga sebenarnya kalau misalnya nggak ada bintunnya, Iben dia binafsi, dia sendiri sudah bisa membuat dia dapat asobah. Gitu. Jadi binafsi itu nggak ada kaitan dengan orang lain. Ya, oke. Ngerti nggak? Nah, baru terakhir asobah ma'al ghair. Nah, asobah apa ini kita katakan? Bersama yang lain. Asobah karena ada yang lain. Asobah ma'al ghair ini asobah dikarenakan ada yang lain. Nah, gitu dia. Bukan nggak sengaja. Karena kasus tertentu dia.
Asobah ma'al ghair ini contohnya apa tadi? Sama Ukhtun itu pada dasarnya dia perempuan. Dia nggak dapat. Iya. Dia nggak harus pintu setengah, bisa juga banat. Nah, ketika nggak ada laki-laki yang terdekat dari mayit dan mayit cuma punya bintun, maka ukhtunnya yang dapat asobahnya. Namanya asobah ma'al ghair. Nanti kita jelaskan. Oke. Awalan asobah bin nafsi. Ayo Haikal, artikan. Macam mana untuk artikan bahasa Arabnya? Yang ikut kursus bahasa Arab banyak ya? Tunjuk tangan yang ikut kursus bahasa Arab. Kursus peminatan. Haikal, Fazli, siapa namanya? Arya, Abdurrahman. Kamu siapa namanya? Kok baru nongol mukanya? Baru 2 kali kayaknya kita jumpa ya? Oh, udah sering dulu. Siapa namanya? Hah? Habib. Oh iya, Habib. Kamu ikut tarik? Umum. Mau masuk mana kamu? Hah? Tarik sipil? Enggak. Jadi apa? Kimia. Oh ya udah, enggak apa-apa. Wahyu. Manzal? Manzal baca. Masya Allah ya. Udah diartikan belum tadi nih? Belum diartikan ya? Oh, diartikan dulu. Yang artikan dulu yang kamu baca. Yang lain dengarkan. Asobah bin nafsi artinya, yang lain dengerin. Yang mana pula itu? Wa maknaha itu loh. Ayo dengerin, yang lain diam. Anal waris, ahli waris. Yarisu bi nafsihi, mendapat warisan dengan dirinya sendiri. Wala yahtaju ila shakhsin, dan tidak butuh seorang pun. Shakhsin itu seorang ya. Sosok. Shakhsin itu sosok. Dari bahasa Arab itu sokhs. Akhor, yang lain. Apa Gadif? Ya, satu orang. Ya ta'asabu ma'ahu, yang mendapat asobah bersama dirinya. Jadi dia enggak gabung-gabung asobahnya, sendirian aja. Makanya namanya binafsi. Kalau dia sudah mengambil asobahnya, maka yang lain enggak berhak dapat. Ini yang binafsi ini. Binafsi ini dia sendirian dapatnya. Ibn bisa dapat nama bintun. Bisa bagi-bagi kalau nggak ada. Ya, bagus. Oke. Lanjut. Yang lain dengerin. Kemana kamu? Nanti kalian suruh yang tadi itu masuk. Siapa itu tadi namanya? Suruh si Askia masuk. Tidur di kamar. Mana sampai mana tadi? Lanjut. Faminal furu'i Oke, sampai situ. Perhatikan penjelasannya. Al-warithuna asobah bin nafsi. Siapa saja manusia-manusia yang mendapat julukan asobah bin nafsi atau mendapat bagian asobah bin nafsi. Oke, lanjut. Al-mu'tiq. Siapa itu? Misalnya kita punya budak. Misalnya pada suatu ketika ada jihad. Jihad tahu jihad? Nah, Ini baru enak gitu. jihad pakai pedang maksudnya. Iya. Misalnya kita sedang tiba-tiba menyerang Cina, kita nyerang Cina. Hah? Betul. Apa lagi? Kencing. Oh, kencing. Sampai mana tadi ceritanya? Oh, perang.
perang Cina sama Cina. Lalu kita mengalahkan Cina. Maka semua wanita dan anak-anak akan menjadi tawanan dan menjadi budak-budak. Nah, dapat amoy-amoy. Nah, apabila kemudian hari dia masuk Islam, maka budak ini dianjurkan untuk dibebaskan. Budak yang tadinya tidak punya keluarga sama sekali, ketika dia meninggal dunia, dia kan punya harta. Nah, hartanya itu milik siapa? Majikannya yang dulu membebaskannya. Tapi ingat, budak itu bukan cuma diperlakukan asal-asal aja. Budak itu harus dididik supaya dia masuk Islam, supaya dia mengenal Islam. Udah sabunan kan, antum kan? Tapi bau. Dah, sampai mana tadi? Dididik supaya masuk Islam itu. Iya. Iya, sampai situ kan. Itu namanya mu'tiq. Nah, yang membebaskan budak. Jadi budak itu setelah dididik, setelah dia masuk Islam jadi mukmin mukminah, dibebaskan. Nah, gitu ya. Bukan diperbudak terus, jangan. Oke, lanjut. Jihadnya bisa lewat. Oh, jihad. Tapi mau mendapatkan budak itu caranya itu bukan di apa ya, bukan dibeli. Oke, baik mu'tiq dengan mu'tiqah. Oi, ngomongnya satu orang aja. Kalau rame-rame ngomongnya nggak kuat suaranya. Yang ngomong satu orang aja. Dah, yang lain diam. Mu'tiqah. Nah, mu'tiqah ini siapa? Ya, umpama yang punya budak perempuan. Wa kullu dzakar la tadkhulu fi nisbatihi ilal mayit untha. Apa itu artinya? Dan semua laki-laki yang tidak masuk dalam jalur nasabnya kepada sang mayit, untha, perempuan. Jadi tidak dihubungkan dengan mayit oleh seorang perempuan, maksudnya. Jalurnya jalur laki-laki toh. Bapak, kakek uyut dan lainnya seterusnya. Anak, cucu laki-laki dari anak laki-laki, cicit laki-laki dari cucu laki-laki yang dari anak laki-laki. Ya, itu dia maksudnya. Yang la tadkhulu fi nisbatihi ilal mayit al-untha, tidak ada di jalurnya perempuan. Dia jalurnya laki-laki semua. Paham? Paham atau paham? Paham. Bagus. Lanjut. Manjal, artikan. Apa tuh? Cuma ngertikan itu. Tapi udah kursus. Udah 1 bulan kursusnya kan? Jangan sia-sia kursusnya. Manjal. Manjal yang situ ya. Kamu Fazli. Gimana? Bisa udah ngerti kan? Wahum jamil warithin. Mereka adalah para ahli waris minar rijal, dari kalangan laki-laki. Ya kan gadis? Kemudian al-mu'tiqah wal mu'tiqah, termasuk perempuan tapi dia statusnya pembebas budak. Illa zauj. Nah, kecuali suami. Suami ini meskipun dia laki-laki, suami laki-laki atau perempuan? Tapi dia enggak dapat asobah. Enggak ada ceritanya suami dapat asobah. Nanti kalian jadi suami kalau istri kalian nggak bisa dapat asobah. Nah, karena suami itu nggak ada haknya asobah. Berapa haknya suami? Setengah dan seperempat. Nggak bisa dapat sisa harta. Bagus. Wal ikhwah lil Nah, apa itu artinya?
Ya, dan saudara seibu. Saudara seibu itu meskipun laki-laki juga tidak dapat asobah. Kenapa? Karena dia jauh. Iya, yang benar karena keistimewaan saudara seibu. Masih ingat nggak keistimewaan saudara seibu? Dia nggak bisa membuat saudarinya dapat asobah. Tidak seperti yang lainnya. Oke, sampai sini paham? Jadi tadi berapa laki-laki yang nggak bisa dapat asobah binafsi? Dia laki-laki tapi dia nggak bisa dapat asobah. Siapa? Suami dengan saudara seibu, laki-laki seibu. Oke, bagus, pintar. Lanjut. Faminal furu, apa itu artinya? Dari keturunan bawah. Cabang-cabang. Iyalah. Siapakah asobah binafsi dari furu? Ibn wa in nazal. Wa in nazal itu apa kemarin artinya? Pernah saya dengarkan. Dan seterusnya ke bawah. Jadi kalau mayit meninggalkan ibn ya ibn itu yang dapat. Nah, gitu ya. Jadi itu seterusnya ke bawah. Tidak meski langsung. Dan minal usul apa artinya usul? Tas. Siapa? Oke. Wain ala dan seterusnya. Oke, bagus. Oke, sampai sini paham? Itulah yang mendapat asobah binafsi. Sekarang kita baca asobah. Belum siap itu. Itu apa bacaannya itu? Wamin hawashi. Siapa yang bilang wamin hawashi tadi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana bang? Lancar? Duduk. Udah duduk. Udah duduk. Ya kan? Ayo. Ya silakan. Seronya nggak sekalian? Cukup. Siapa lagi yang kursus tadi nih? Ngaku. Kamu kursus apa enggak? Iya. Enggak. Oh, takut kali suruh. Arya. Coba baca. Am itu am. Wal mu'tid. Oke. Nah, ini wamin hawashi dan dari samping tadi atas dan bawah. Siapa-siapa aja orang-orangnya? Baca. Ya. Kemudian saudara saya. Anak saya. Kemudian Ibnu Asyakik. Kemudian anak saudara bapak. Paman kandung. Paman kandung macam mana tuh? Terbayang nggak paman kandung? Saudaranya bapak. Terus? Saudara ibu. Wa Ibnu Amsyakik. Nah, Ibnu Amsyakik itu siapa? Anak mama. Oke, udah paham belum? Mayit punya apa? Punya Ibn lagi. Kemudian Ibn lagi. Dan seterusnya. Itulah muasobahnya dia. Ceritanya sini aja. Nanti cerita berdua.
Sekarang ceritanya bareng-bareng. Gadit, sini. Ke atas siapa tadi yang soba? Kemudian Jan. Terusnya apa? Di atas siapa namanya? Hujan. Itu asoba. Oke, itu yang ke atas dan ke bawah. Yang ke samping siapa tadi katanya? Syakik itu macam mana ceritanya itu? Misalnya dia punya lalu Ab dengan ini menikah kan? Oke. Baru dapat apa? Baru dapat Syakik. Oke, ini dia dapat. Siapa lagi? Ahli Ab. Ahli enggak? Ahli enggak? Nanti saya tanya loh. Asoba siapa aja? Yang buat ahli Ahli macam mana ceritanya ini? Siapa yang kawin? Dia punya lagi. Baru. Baru. Ini lama. Tua. Ada istri tua, ada istri muda. Ada mama tua, ada mama muda. Dari sini. Dari sini dapatnya dia. Oke. Dan yang dari sini ada saudara. Namanya apa nih? Nah itu dia. Kamera dapat nggak ini? Dapat. Bagus. Sekarang siapa lagi? Ayo. Ibn Aksyakik. Di mana ini? Nah, ini punya anak. Ini. Kalau nggak ada yang lain udah mati semua, dia dapat ponakan. Ponakan salah. Iya. Ponakan kandung. Kemudian Ibn Akhliyab. Nah ini kayak gimana? Ponakan apa ini namanya? Ponakan saya. Diri lah, seayah kok. Ponakan saya. Ponakan seayah. Dapat. Apa? Ibn Akhliyab. Udah. Am di mana Am? Atas. Dari mana jalurnya dia? Am itu punya saudara. Am ini punya saudara. Mana dia? Anak Jad. Saudara bapak. Orang ini dulu kawin. Aku yang kawin dulu. Mana dia? Ini kepaham. Enggak mau habis pun. Selamat. 12. Terus nikah. Punya anak. Anaknya adalah si Abdul Mayit. Betul enggak? Betul. Kemudian punya anak lain lagi. Oke. Nah, anaknya ini disebut dengan Jabul. Am. Syakik atau apa ini? Syakik. Am. Om.
Am Syakik. Kemudian Am Liab. Cuman itu. Kakek kawin lagi. Ya. Sama siapa kawin lagi? Nenek muda. Pantas kalau ada petik itu. Bapak mama itu ada gitu. Oh, ikuti jejak apa ya? Iya, mengikuti jejak. Jejak ya kan? Sudah menjadi tradisi. Apa? Sudah menjadi tradisi. Bakat yang dibakar. Nenek baru. Nenek baru punya anak. Anaknya siapa? Amliab. Gitu. Gak salah itu. Betul. Tapi abnya ini. Abnya kan siapa? Ini mayit. Punya bapak. Paman kandung. Itu paman seayah. Ayahnya di sini. Paman kakek. Ayahnya siap. Bapak siap. Jangan cerita sendiri. Ceritanya bareng-bareng. Udah, siapa lagi? Ibn Am Syakik. Di mana? Ponan. Suku. Ini siapanya mayit ini? Sepupu ya? Ya, suku Ustaz. Sepupu ya? Iya. Iya ya. Ini setara mereka kan? Selevel kan? Berarti sepupu namanya. Kalau di bawah ini ponakan namanya kan? Yang selevel sepupu. Kemudian siapa lagi? Ibn Amliab. Nah, yang mana? Kanan. Ini kuat kali. Ya, ini punya Ibn. Buku. Nah, ini dia. Namanya Ibn Amliab. Sepupu apa namanya dia? Dari sepupu nenek tiri. Enggak ya? Udah ada betul itu. Oke, selesai. Siapa yang nggak paham? Hah? Di mana nulisnya? Oke, kalau mau ditambahkan dengan apa namanya yang nggak ada kaitannya dengan apa ini? Dengan susunan keluarganya, al-mu'tiq dengan mu'tiqah. Al-mu'tiq dengan al-mu'tiqah. Nah, ini berdua di luar dari susunan keluarga, tapi dapat asobah. Ini persyaratnya sendiri. Ada semua ini sendiri. Sendiri. Iya. Nah, perhatikan. Halo. Ngobrolnya bareng-bareng masih. Nanti ngobrol sendiri nanti, masih 10 menit lagi. Ngobrol sendiri itu kayak mana? Pohon gitu. Oh iya. Ini kan semuanya penerima asobah. Jadi asobahnya bagi-bagi orang ini atau semuanya dapat? Pertanyaannya, apabila si mayit meninggal dunia dan orang ini semua masih hidup, mungkin atau enggak? Siapa yang dapat asobahnya? Ibn Ab. Siapa nanya kamu? Kalau ada Ibn Ab dapat berapa? Wahyu. Kalau ada Ibn
paling up dapat berapa rupanya? 6. Gak dapat asoba. Berarti kalau semuanya hidup, yang dapat adalah Ibn, yang lain gak dapat. Kalau Ibn meninggal dunia, maka yang dapat Ibn, yang lain gak dapat. Jadi jalur ini jalur spesial, jalur yang diutamakan anaknya. Kemudian kalau nggak ada juga maka Ibn. Kalau orang ini nggak ada lah baru. Kalau udah nggak ada semuanya, baru dia yang berhak adalah yang lain nggak dapet. Jadi asobah ini nggak bagi-bagi semuanya, tapi satu orang menggugurkan yang lainnya. Ketika dia dapat, yang lain nggak dapat. Paham? Oke. Kalau Abun udah nggak ada, jadi yang dapat siapa di sini? Jad. Kalau Jad nggak ada, Abu Jad. Kalau nggak ada, Jad semuanya. Kalau udah nggak ada lagi di atas, baru siapa yang dapat? Baru dia. Ke level mana? Level ini apa level ini? Mana lebih dekat? Am atau Oke. Lebih dekat duluan. Kalau ini nggak ada, ini kalau nggak ada juga baru ke Ibnnya. Kalau nggak ada di sini baru dia bisa dapat di sini. Setelah itu baru Am. Kalau Am nggak ada, ini yang dapat. Kalau nggak ada baru juga baru sepupu bisa dapat warisan. Sepupu bisa dapat warisan bisa. Kalau udah meninggal semuanya nggak ada, dia yang dapat. Atau sepupu dari paman saya. Oke gitu. Paham? Aduh. Dah habis saja. Oh, motik ya belum dijelasin ya. Kalau nggak ada semua yang dari jalur keluarga, dari jalur nasab istilahnya. Nasab itu apa nasab? Keturunan, barulah motik. Terakhir. Oke, masih ada waktu, lanjut. Siapa lagi yang membaca nih? Abdurrahman Faiz, Fadal. Yang lain dengarkan ketua kelas. Hah? Thanian, tulisannya Thanian itu. Thanian itu berarti Thanian. Dua. Asoba bil ghairi. Bang kakinya. Kakinya bang. Dah, lanjut. Faiz. Wa ma'naha tata'asabu la bimufradiha. Kamu cerita aja. Diam. Tutup mulutnya.
mulutnya ditutup, nggak menghargai ketua kelas baca kalian ya. Tutup mulutnya, tutup. Sombong itu merendahkan manusia dan menolak kebenaran. Tidak masuk surga seseorang yang ada kesombongan di dalam hatinya. Makanya orang baca dihargai. Diam, baca. Al-bintu bintul ibn. Nah, man huwa ihtajat ilaiha al-ukhtu syaqiq. Oh, nah, udah. Oke, sampai situ. Coba artikan. Asoba bil ghair. Apa artinya? Ya, yaitu unsa, yaitu perempuan yang dapat asoba bi ghairiha, karena ada selain dia. La bi mufradiha, bukan karena dia sendiri, yaitu dia dapat asobanya dengan laki-laki. Al-warisuna asobi bil ghair katali. Siapa saja mereka itu? Berikut ini orang-orangnya. 1. Bintun fakta, anak perempuan 1 ataupun banyak. Siapa saudaranya? Ibn fakta. 2. Bintul ibn fakta, saudaranya siapa? Ibn fakta. Atau man huwa anzal minha. Apa artinya? Ataupun yang di bawahnya dari sisi nasab. Contohnya, perhatikan papan tulis. Ini ada bintun. Bintun dapat asobah dari mana? Kalau Ibn meninggal dunia, dapat berapa? Setengah. Kalau di sini punya bintun, bintun dapat asobah dari siapa? Bintul Ibn. Bintul Ibn dapat asobah dari siapa? Dari Ibn. Ini dapat setengah, dapat asobah dari sini. Oh, dia udah punya nasi. Iya apa enggak? Iya. Kalau ini meninggal dunia, bisakah ini dapat asobah? Bintun, bisakah dapat asobah? Hah? Apa jawabannya? Ini bintun. Oke. Bintun dapat berapa? 2/3. Bintul Ibn dapat berapa? 2/3 udah habis. 2/3 sekarang hanya dapat kalau dapat setengah di sini. Ini 2/3. Ingat itu. 2/3 hanya pertama hanya dapat kalau ini 2/3-nya belum lengkap. Ini 2/3 udah lengkap di atas. Dapat apa dia? Dia dapat asobah bersama ponakannya.
Ini maksudnya yang tadi di situ waman huwa anzal minha. Apa artinya itu? Dan yang lebih rendah darinya. Kesini nengoknya bang. Cengomosan aja. Kapan belajar? Belajar di sekolah aja kayak gini, apalagi belajar di rumah. Nggak belajar. Udah paham apa enggak? Dia bisa dapat asoba dengan yang derajatnya lebih rendah. Hah? Kalau apa? Nggak ada, ya nggak ada kalau nggak ada fiturnya di sini. Oke, itu dia asoba bil ghair. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.